Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada siang hari ini di majelis yang mulia ini Allah kumpulkan kita kembali. Semoga kaum muslimin wal muslimat yang hadir di Zoom meeting ataupun yang menyaksikan di channel YouTube Daram Official diberkahi Allah Azza wa Jalla dan apa yang kita lakukan hari ini menjadi amal ibadah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam kita doakan kepada Allah semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan salawat yang senantiasa kita bacakan di akhirat kelak kita benar-benar diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah kaum muslimin wal muslimat, kajian Daram, alhamdulillah yang kami hormati Ustadz atau Buya Irwandi Tarmizi telah bergabung bersama kita. Selanjutnya Ketua Umum DPP Dai Rantau Minang Buya Dr. Elva Henry Muklis. Dalam hal ini beliau izin untuk tidak hadir pada kajian kali ini karena ada kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan. Dan nanti insya Allah untuk sambutan akan diwakili oleh Wakil Ketua Umum DPP Daerah Minang, yaitu Buya Indra Nova SAG. Selanjutnya yang kami hormati pengurus DPP, DPW, DPLN, Bapak Ibu kaum muslimin semuanya yang hadir di Zoom ataupun di channel YouTube Daram Official yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kegiatan kita adalah kajian bulanan Daram DPP Daerah Minang. Ini adalah edisi kedua membahas tentang urgensi memahami muamalah, fokusnya tentang permasalahan gadai. Yang mana Bapak Ibu semua, pada pertemuan sebelumnya kita juga bersama Ustadz Irwandi Tarmizi sudah membahas tentang muamalah, fokusnya kepada gadai. Jadi untuk edisi yang kedua ini, maka untuk menghemat waktu, nanti kita akan langsung kepada sesi tanya jawab. Jadi kepada kaum muslimin yang hadir hari ini, silakan nanti untuk mempersiapkan pertanyaannya yang akan disampaikan kepada Ustadz Irwandi Tarmizi. Nanti bisa disampaikan langsung, berbicara langsung, ataupun disampaikan via chat Zoom. Nanti saya yang akan membacakan. Baiklah kaum muslimin, untuk rundown kegiatan kita hari ini, yang pertama adalah pembukaan. Mari kita awali kegiatan yang mulia hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua ada tilawah. Setelah itu nanti ada sambutan dari Wakil Ketua Umum. Dan setelah itu acara inti kita tanya jawab seputar muamalah, tapi fokusnya tentang gadai, dan setelah itu nanti penutup. Baiklah kaum muslimin, untuk menghemat waktu, mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz kita, Ustadz Gilfon Sumbara. Kepada Ustadz Gilfon Sumbara dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين صدق الله العظيم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Muhammad Gilfon Sumbara. Masya Allah, Allahumma fhamna bil Quran. Semoga yang membacakan dan yang mendengarkan kita semua mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Baiklah kaum muslimin, sebelum kita masuk kepada acara selanjutnya, saya informasikan bahwa kegiatan kita hari ini terselenggara dengan baik, disponsori oleh dua sponsor. Yang pertama adalah dari Rumah Makan Karimina, dan yang kedua adalah dari Sabana Fried Chicken. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita doakan semoga yang memberikan sponsor kepada Rumah Makan Karimina dan Sabana Fried Chicken, usahanya berkah selalu dan semakin sukses ke depannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya juga kami beritahukan kepada kaum muslimin dan muslimat yang hadir, bagi yang ingin berinfak untuk kepentingan dakwah DPP Daerah Teminang bisa disalurkan melalui nomor rekening yang sudah disampaikan via chat, ataupun juga Daram sekarang ini sedang mencetak Al-Quran untuk dibagi-bagikan kepada pondok pesantren, pondok tahfiz, masjid, musola yang membutuhkan. Maka bagi yang ingin untuk berwakaf Al-Quran juga silahkan bisa ditransfer melalui rekening yang sudah disampaikan di chat Zoom. Itu sedikit informasi kaum muslimin. Selanjutnya adalah sambutan. Pada kali ini kita mintakan kepada Waketum DPP Dai Rantai Minang, yaitu kepada Buya Indra Noval SAG. Kepada Buya Indra Noval, kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Buya narasumber kita, Buya Erwandi Tarmizi. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ketua Umum DPP Daram Dai Rantau Minang, Buya Dr. Elva Henry Mukhlis MA. Seterusnya kepada jajaran DPP Dai Rantau Minang, ada Sekjen, dan ada juga DPW-DPW yang hadir pada saat ini. Selanjutnya, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita kembali dipertemukan dalam suatu ruangan Zoom, yaitu dalam rangka kajian rutin DPP Daram. Kaum muslimin yang saya hormati, pada hari ini saya diminta oleh Ketum Buya Elva Henry Mukhlis untuk menyampaikan salam dan permohonan maaf karena beliau tidak bisa hadir bersama-sama kita di dalam kesempatan kajian kali ini untuk memberikan sambutan. Tapi nampaknya beliau hadir, mungkin ya memantau. Karena beliau sedang menghadiri pertemuan ulama se-Indonesia di Yogyakarta untuk membahas persoalan-persoalan umat ke depannya. Nah, kalau saya nggak salah dari tanggal 17 sampai hari ini kalau nggak salah ya. Tentunya mari kita doakan beliau, semoga pertemuan itu
tetap lancar dan dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin. Kemudian daripada itu, pada hari ini kajian kita bertema urgensi memahami muamalah. Ya, mungkin lanjutan dari yang kemarin, sifatnya tanya jawab yang akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Dr. Erwandi Termizi Anwar LCMA. Beliau juga sebagai anggota Dewan Pakar Daram. Jadi mudah-mudahan apa yang akan beliau sampaikan bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan semua. Sebagaimana biasa, acara kita kali ini disponsori oleh dua sponsor, yaitu ada restoran Kariminang yang bertempat di Sawangan Depok dan di Ciputat, nggak jauh dari UIN ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sponsornya adalah Sabana Fried Chicken, ayam chicken. Nah, kalau ini udah di mana-mana barangkali cabangnya ya. Nggak tahu kalau di Padang udah ada apa belum. Tapi yang jelas Sabana Fried Chicken ini adalah milik orang Padang. Mudah-mudahan dengan dua sponsor ini Allah ridho. Allah berikan keberkahan yang lebih. Mudah-mudahan dengan ini usahanya berkembang. Amin. Dan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin barangkali itulah yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Untuk menghemat waktu, marilah sama-sama kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Buya Erwandi Termizi. Mudah-mudahan acara ini lancar. Dan demikianlah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya Indra Nova yang telah memberikan sambutan kepada kita semua. Selanjutnya kaum muslimin, untuk menghemat waktu, kita langsung masuk ke acara inti kita, yaitu tanya jawab seputar muamalah. Fokus kita di bagian gadai kaum muslimin wal muslimat. Selanjutnya saya ingin menyapa dulu. Assalamualaikum, Ustaz Erwandi Termizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, alhamdulillah. Untuk kali ini kita langsung sesi tanya jawab Ustaz, dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada kami. Sebelumnya, apakah Ustaz ingin memberikan sedikit pengantar dulu atau langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz? Sekedar mengulangi saja mungkin. Ya, Assalamualaikum silakan, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah wa ba'du. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan, tapi ini sekedar mengingatkan atau mungkin ada yang baru hadir pada pertemuan ini, bahwasanya gadai secara terminologi atau secara istilah syar'i itu hal yang dibolehkan dan bahkan dianjurkan dengan tujuan untuk penguat akad tidak tunai. Dalam Al-Quran ada wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Allah, bila kalian melakukan transaksi tidak tunai dan kalian berada dalam perjalanan, maka ambil barang gadaian. Terima barang gadaian dari pihak yang telah menyerahkan barangnya dan belum menerima pembayarannya, atau yang menyerahkan pembayarannya belum menerima barangnya. Dianjurkan oleh Allah untuk mengambil barang gadaian. Begitu juga Rasulullah melakukannya. Ishtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman li ahlihi wa rahanahu dir'ahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli makanan, yaitu gandum,
untuk istrinya dan beliau gadaikan baju besinya. Maka gadai ini dibolehkan dengan catatan tidak terjadi di sana unsur riba, gharar, dan zalim. Ketika gadai berubah maknanya seperti yang menjadi konotasi kalau di daerah Minangkabau dan juga banyak di daerah lain di Indonesia dan di luar negeri juga, ketika orang pinjam uang, orang yang membutuhkan uang, dia akan menyerahkan aset produktifnya kepada si pemilik uang. Dan aset produktif itu akan dimanfaatkan, digunakan oleh si pemberi pinjaman tanpa membayar imbalan. Dan sebelum uang pinjaman dikembalikan penuh, itu aset produktif tidak dikembalikan. Maka di sini ada akad qard, pinjam-minjam. Kemudian ada manfaat bagi pemberi pinjaman, yaitu apa? Dia mendapatkan aset produktif tanpa mengeluarkan biaya. Tanpa mengeluarkan biaya, ini adalah manfaat bagi dia, dan para ulama kita sepakat bahwa ini dilarang karena ini adalah riba hukumnya. Ulama seluruh mazhab sepakat mengatakan ini riba. Ya. Silahkan yang mau bertanya. Baik, Ustaz Arwandi. Terima kasih Ustadz pengantarnya terkait dengan gadai. Jadi memang ternyata Ustadz sangat banyak, bisa dikatakan sangat banyak masyarakat kita, masyarakat Minang umumnya, itu ternyata belum tahu tentang bagaimana gadai yang sesuai dengan syariat Islam. Ternyata selama ini kebanyakan gadai itu dilakukan mengikuti budaya-budaya yang telah ada sebelumnya, seperti itu Ustaz. Dan alhamdulillah dengan kajian yang kita lakukan pada edisi yang pertama kemarin, ada beberapa masyarakat kita yang memang merasakan bahwa budaya yang selama ini itu terasa janggal. Yang mana akad gadai ini adalah tujuannya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, karena terdesak, karena butuh, makanya digadaikan. Akan tetapi malah di budaya di Minangkabau khususnya yang masih ada terjadi, yang memberikan pinjaman itu mengambil untung dari apa yang digadaikan. Seperti itu Ustaz. Baik, alhamdulillah, semoga kajian kita hari ini banyak yang menyaksikan. Di sini alhamdulillah di Zoom ada 29 partisipan. Kita juga live streaming di YouTube, dan nanti linknya juga akan kita sebarkan. Jadi kepada kaum muslimin, mari kita membantu sebarkan kajian kita ini, nanti bisa disebarkan ulang link YouTube-nya kepada masyarakat-masyarakat kita yang ada di ranah maupun yang ada di rantau ini, agar kita memiliki pemahaman yang benar terkait dengan gadai. Alhamdulillah. Baik Ustadz, untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk di sini justru tidak terkait gadai Ustadz, tapi tentang muamalah, seperti itu. Boleh saya bacakan Ustadz? Silahkan. Baik. Yang pertama Ustadz, ada pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum Ustadz Arwandi Termizi, izin saya mau bertanya, bagaimana pembagian hasil kebun yang syar'i dengan petani yang menggarap dan kita hanya keluarkan modalnya dan kita siap menanggung kerugiannya juga. Dan kebetulan yang ditanam cabai dan tomat yang panen setiap pekan. Dan setiap pekan itu saya keluarkan uang untuk pemetik dan juga uang makan sepekan. Yang mau saya tanyakan, petani dapat berapa setiap panen yang sesuai dengan ajaran Islam? Syukran Ustadz, mohon penjelasannya. Ya.
Allah Azza wa Jalla meletakkan suatu kaidah. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Kata Allah Azza wa Jalla, wahai orang beriman, janganlah sebagian kalian memakan harta yang lainnya dengan cara yang batil, kecuali perniagaan yang kalian saling redha. Perniagaan itu artinya ada imbal balik. Seorang menyerahkan lahan dan uang. Seorang hanya jasa menanam dan mengelola. Nah, itu ada imbal baliknya. Bagi yang menyerahkan lahan dan modal, berapa imbal baliknya? Bagi yang menyerahkan tenaga, berapa imbal baliknya? Berapa imbal baliknya ini Allah tidak menentukan. Allah memberikan kepada kedua belah pihak untuk saling redha. Antara minkum, kalian saling redha. Kalian saling redha tergantung apakah dengan gaji tetap bulanan atau dengan pembagian hasil, ya, atau dengan gaji tetap tambah bagi hasil juga, mana aja. Umpamanya dia mengatakan, ini kamu kerjakan, ini sawah, ini lahan, ini modal. Ini uang modal, kamu kerjakanlah. Kurang tenaga, ambil tenaga, sewa tenaga lain, penting kamu yang menanggung jawab. Ya. Maka gajimu per bulan saya berikan 5 juta umpamanya. Panen nggak panen, kamu dapat gaji 5 juta. Kalau nanti hasilnya umpamanya di atas perkiraan, ini kita perkirakan dari lahan segini, musim seperti ini, ya, insya Allah akan ada hasil umpamanya bersih, umpamanya laba bersih sekitar umpama 50 juta. Kalau laba bersihnya di atas 50 juta, itu kita bagi 2. Ya, 50% untuk kamu, 50% untuk saya. Selain gaji tetap 5 juta per bulan. Ini umpamanya. Sehingga si pengelola ini, pekerja ini semangat dia untuk mendapatkan hasil yang banyak karena dia akan mendapatkan, ya, keuntungan lagi selain gaji tetapnya. Dan dia tidak akan mengalami risiko kalau terjadi gagal karena dia sudah digaji tetap, berhasil atau tidak berhasil. Ini bisa Anda pilih. Pilihan yang lain, kalau umpamanya Anda mengatakan, ini modal semua dari saya, kita bagi hasilnya di akhir. Setiap panen, ya, setiap panen, kamu 20%, saya 80%. Kalau si pengelola mengatakan, ini sekarang capek saya kerja ibu atau bapak, boleh saya minta 25 ya? Oh iya, tidak apa-apa. Kalau saya setuju, yang penting saling redha. Atau kalau Anda umpamanya mengatakan, ini kamu sepertinya pekerjaan kamu tidak terlalu berat, karena setiap pekerjaan yang butuh tenaga, kamu kan bisa mengupahkan kepada orang lain, kepada karyawan, dan lain-lain. Buat kamu 15% aja ya. Kalau dia redha, tidak ada masalah. Yang penting kembali keredoan kepada masing-masing pihak. Oke, baik, Ustadz. Di sini ada pertanyaan yang mirip, Ustadz, tapi beda objeknya. Kalau tadi tentang tomat dan cabai, Ustadz, kalau ini pembagian upah pekerja karet, Ustadz. Jadi biasanya ini di Minang itu karetnya sudah ditanam sama pemilik, sudah dibesarkan, tinggal diambil hasilnya setiap hari, Ustadz. Lalu karena yang memiliki tidak punya waktu atau ada pekerjaan yang lain, jadi
mintalah kepada seseorang untuk dijadikan pekerja untuk mengambil hasil karet ini setiap harinya. Bagaimana pembagian hasilnya, Ustadz? Karena ada sebagian, yaitu sepertiga dari hasil, dan ada juga sebagian yang menentukan setengah dari hasil. Mana yang lebih baik untuk upah pekerja ini, Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Allah barik fiik. Saya katakan kembali kepada keredaan kedua belah pihak. Baik bagi hasil atau gaji tetap terserah. Mungkin kalau bisa memilih, tentu si pekerja lebih suka memilih gaji tetap. Karena kalau bagi hasil di musim hujan biasanya karet susah untuk ini kan ya, susah untuk disadapkan ya, yang keluar sedikit umpamanya. Tentu di musim hujan dia tidak akan dapat apa-apa. Ya, ini dinamakan oleh para ulama dengan musaqah. Kembali kepada kesepakatan kedua pihak. Apakah 50 atas 1:2 ataukah gaji tetap? Anda katakan ya udah gaji tetap saja. Dan ini dari satu sisi lebih baik. Seperti yang saya katakan tadi, kamu gaji tetap saja, memang tidak terlalu besar, tapi kamu tidak menanggung risiko. Dalam musim hujan pun gajimu tetap segitu juga. Walaupun pendapatan kurang karena musim hujan. Ya, seperti itu. Dan kalau umpamanya panen berlebih, umpamanya rata-rata panen biasanya sehari, anggap umpamanya sehari umpamanya berapa kilo? 50 kilo, anggap 50 kilo hektar umpamanya. 50 kilo. Kalau panen di atas itu per harinya, maka sisanya kita bagi 2. Selain gaji tetap kamu. Ya. Bagi si pekerja ini tentu lebih menarik bagi dia. Dari satu sisi dia tetap bisa memberi nafkah kepada keluarganya walaupun panen sedikit. Sisi yang lain, ya dia tetap dapat tambahan ketika panen banyak. Oke, baik. Terima kasih, Ustaz Arwandi. Selanjutnya dari Ustaz Asrul Asyari. Assalamualaikum, Ustaz. Di sebagian daerah ada kebiasaan menjual hasil tanaman sebelum tiba masa panen. Seperti hal menjual jenis lobak atau kol sebelum tiba waktu panen. Mohon apa hukumnya ditinjau dari timbangan syariat? Mohon penjelasannya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ya. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'i simari qabla wudu'i salatiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual buah atau hasil panen sebelum matang buah tersebut. Dan matangnya tergantung jenis. Ada yang dengan mengeras, ada yang dengan berubah warnanya, ada yang dengan bau seperti durian, dan macam-macam. Yang penting itu ada yang dengan bunyi umpamanya seperti cubada namanya nangka. Biasanya itu dengan bunyi, dipukul-pukul. Ya, kalau bunyinya seperti apa bunyinya, wallahu a'lam, tapi mereka bisa pukul-pukul. Ya, wallahu ta'ala alam, mereka lebih mengerti tentang tersebut. Ya. Maka dari hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama masa dari Rasulullah SAW tersebut, para ulama mengatakan yang dilarang dalam hadis itu adalah menjual buah dan yang masih di pohon yang masih mentah, kemudian nanti dipetiknya, nanti dipanennya setelah masuk musim panen. Ini yang dilarang. Adapun kalau memang ingin dia jual dan dibutuhkannya dalam keadaan mentah, seperti umpamanya
Subada mudo, nangka yang masih muda untuk bikin lontong, sayur lontong. Ya itu memang yang muda pengennya, bukan yang matang. Ya langsung dipetiknya, itu hukumnya. Atau kelapa muda, ya memang yang diinginkannya adalah yang muda. Ya, apalagi yang muda. Pepaya muda kalau di Jakarta biasa dibikin sayur lontong juga. Tapi kalau di daerah kita mungkin jarang. Ya. Kalau langsung dipetik, boleh. Tidak ada masalah. Tapi yang dilarang itu dia beli. Umpamanya dia mengatakan ini ada pohon durian dan belum masuk panen durian. Satu pun belum ada durian yang matang. Dia lihat dia punya 50 pohon durian. Kata pembelinya, ini saya perkirakan semuanya sekian kilo. Kilonya sekian, saya bayar cash. Nanti saya ambil pelan-pelan sesuai kebutuhan saya. Pemilik kebun biasanya mau. Kenapa dia mau? Karena dapat uang di depan dan dia hilang risikonya. Dan dia sudah tidak punya risiko. Tentu orang mau lebih cepat dapat uang dan tidak menanggung risiko. Si pembeli mau walaupun dia menanggung risiko. Kenapa? Karena harganya tentu lebih murah. Karena dia menanggung risiko dan risikonya ini besar. Ya. Yaitu bila belum masuk musim panen, biasanya hama sering dapat menjangkiti. Seperti yang terjadi di masa Rasulullah SAW, beberapa sahabat melakukan hal tersebut. Dia beli dari pemilik korma, dari pemilik kebun, dia beli semuanya dengan harga yang miring tadi. Qadarullah, kemudian terjadi wabah. Dia tidak bisa panen 1 kilo pun. Karena dia belum matang. Tidak bisa panen 1 kilo pun. Sehingga dia terlilit hutang. Namanya pedagang kan biasanya beli barang. Kadang hutang sana, hutang sini. Sehingga dia terlilit hutang. Rasulullah mengatakan, amma idzan fala tabi'u hatta yabluwa sulahuha. Kalau begitu, jangan kalian lakukan penjualan buah sebelum matang. Jangan lakukan penjualan buah sebelum matang masuk musim panennya. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Ustaz Ramli Termizi penjelasannya. Selanjutnya ada yang mau bertanya langsung. Ustaz Jaisi Alvino. Silakan Ustaz Jaisi Alvino, boleh di-unmute. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk moderator atau waktunya. Yang saya tanyakan, mungkin sebelumnya mohon maaf karena untuk pertemuan bulan lalu saya tidak ikut kajiannya. Jadi tidak terlalu paham apakah pertanyaan ini sudah dibahas atau belum. Jadi yang saya tanyakan terkait masalah gade Ustadz. Yang pertama untuk masalah pemanfaatan barang gadaian itu apakah dilarang secara mutlak atau memang ada jenis-jenis barang yang memang orang yang menghutangkan itu boleh memanfaatkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, masalah gadaian ini jikalau utang itu sudah jatuh tempo, kemudian yang menghutangkan menjual barang jaminan tersebut, apakah semua hasil penjualannya itu milik orang yang menghutangkan atau diambil hanya sesuai jumlah uang yang dihutangkan? Ini yang ketiga, yang terakhir Ustadz. Jikalau ada orang yang berhutang kemudian sudah jatuh tempo tidak membayar, itu boleh dipidanakan atau secara hukum syar'i ada aturannya tersendiri? Itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ditutup, akhi. Karena saya khawatir lupa. Yang terakhir, saya jawab dari yang terakhir, karena itu yang terakhir saya dengar.
Yaitu sudah jatuh tempo dan dia tidak mampu membayar, bolehkah dipidanakan? Dia tidak mampu membayar atau menunda-nunda pembayaran. Itu Ya mungkin berbeda hukumnya. kalau seandainya ada terkadang orang mampu tapi tidak mau membayar, Ustaz. Ah, Itu apakah boleh dipidanakan orang seperti itu? iya. Kalau dia tidak mampu karena kondisi ekonominya. Waktu dia bertransaksi, dia diperkirakan mampu. Dia bekerja di sebuah perusahaan, ada pemasukan bulanannya, tapi dari awal pandemi orang kan nggak tahu apakah perusahaannya bisa berjalan terus sampai melewati pandemi yang sampai sekarang ya semoga Allah mengangkatkannya, tapi masih kelihatan masih belum hilang sama sekali dan ekonomi masih belum bergerak. Qadar Allah berjalan 1 tahun dan dia sudah di PHK dari waktu pandemi tadi, di awal pandemi. Ini kata Allah Azza wa Jal, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Bila kalian bertransaksi tidak tunai atau meminjamkan, maka kalian dapati dia tidak mampu. Kalau dari awal dia bilang tidak mampu, berarti kita kan dari awal sudah siap-siap. Maka tidak boleh kita pidanakan dia. Dia bilang tidak mampu, tapi dia ingin beli juga dan itu kebutuhannya penting bagi dia. Ya, sebetulnya kalau kita tidak mau mengikhlaskan, kita bisa menganjurkan dia untuk datang ke lembaga zakat. Di sana haknya dia, bukan juga dia beli, bukan juga dia datang ke Baitul Mal wa Tamwil BMT atau ke BPRS, apalagi ke bank syariah. Karena itu semua mereka bukan lembaga sosial, mereka lembaga bisnis, cari keuntungan. Sedangkan kasus ini, dia tidak mampu, tapi dia sangat butuh. Banyak hal. Dia tidak mampu beli smartphone. Selama ini nggak pernah punya smartphone. Handphone pun, handphone jadul, kadang sudah berganti-ganti nomor karena sering mati, tidak diperpanjang pulsanya kuotanya oleh beliau. Ya, memang kehidupannya nggak terlalu penting itu. Tapi di awal pandemi, di mana anak-anak sekolah pakai smartphone, ya otomatis dia harus beli. Ya, dia beli terus terang datang ke toko yang menjual atau ke BMT, tentu tidak mau dia. Kamu nggak ada pemasukan yang jelas, kamu udah PHK, sedangkan anaknya butuh. Ya, yang seperti ini apa yang bisa dilakukannya? Kalau ada aset yang dijual. Kalau tidak ada, datanglah ke lembaga zakat. Minta-minta nama Ustaz. Enggak, Anda bukan minta-minta, Anda mengambil hak Anda di sana. Siapa yang mengatakan saya ada hak di sana? Allah. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha, dan seterusnya. Bahwa zakat itu milik fakir dan miskin. Anda datang ke sana bukan minta-minta, cuman mereka mengelola saja. Itu dana Anda sama Anda datang ke bank, taruh uang, lalu Anda tarik. Sama dengan itu. Cuman kalau di bank, awalnya ya setoran Anda. Kalau ini setoran orang, tapi untuk Anda. Datang ke sana, ajukan kebutuhan handphone. Itu termasuk kebutuhan penting saat smartphone tadi, saat terjadinya pandemi. Itu. Kalau kondisinya seperti tadi, dia tidak mampu, tapi dari awal mampu dia. Saya ulang, dari awal dia mampu. Kemudian, qadar Allah tidak mampu di pertengahan karena terjadi musibah seperti tadi, diberhentikan pekerjaan, bukan karena diberhentikan dia jelek, bukan, tapi karena memang perusahaannya tutup. Banyak kan perusahaan yang tutup dalam pandemi ini, apalagi jasa penginapan, hotel, segala macam, wisata, tutup semuanya. Ya. Qadar Allah, dia termasuk dari yang itu yang ditutup. Ya. Maka sudah mencari dan maksimal berusaha sebesar mungkin belum bisa menutupi kebutuhan hidupnya. Ya. Tadi dia beli laptop juga tadi umpamanya ngutang. Ini bagaimana? Ya. Apakah boleh dipidanakan? Antum kalau mempidanakan dia,
penuh mungkin penjara kalau dipidanakan. Ya. Dalam syariat yang mau dipidanakan itu adalah matal ghani zulmun yuhillu 'irdahu wa 'uqubatahu. Orang yang menunda-nunda pembayaran hutangnya, dia mampu bayar, ada uangnya, ada kemampuannya. Lalu dia sengaja menunda-nunda, ya, dilambatkan pembayarannya, dilambatkan, harusnya tanggal 5, dia bayar tanggal 19. Ya. Berarti ada keterlambatan sekian hari. Ya, bulan depan harusnya tanggal 5, dia bayar tanggal 5 bulan depan, dan tidak ada uzur syar'i. Ya, yang seperti ini, kalau Anda, mungkin terjawab juga pertanyaan kedua tadi, kalau Anda pegang barang jaminan, barang gadaian, umpamanya dia gadaikan motor, ya, Anda jual motornya, hasil penjualan motor, ambil untuk biaya hutang dia ke Anda beli laptop, hutang laptopnya umpamanya 10 juta, terjual motor 13. Ada sisa 3 juta, berikan ke dia 3 jutanya. Kalau terbalik, di penilaian awal, umpamanya laptop 10 juta. Kemudian penilaian awal motor ini bisa terjual 13 juta. Tapi qadarullah motor ini umpamanya belakangan nilainya turun karena satu dan hal yang jenis ini, ya, terjual cuma 9 juta. Berarti 9 juta Anda ambil, dan 1 juta Anda tagih lagi kepada dia. Dan sekarang hutang tidak ada barang jaminannya lagi. Dan tidak halal bagi si penjual yang tidak tunai mengambil seluruhnya. Jadi terjual 15, diambil 15 padahal hutangnya hanya sekitar 12. Yang 13 itu, yang 3 juta haram diambil. Itu gadai di masa jahiliyah seperti itu memang. Di masa jahiliyah. Walaupun di lembaga keuangan juga ada yang seperti itu mereka lakukan. Rasulullah mengatakan, la yughlaqur rahnu min sahibihi alladhi rahanahu lahu ghunmuhu wa alaihi ghurmuhu. Lahu ghunmuhu wa alaihi ghurmuhu. Kepemilikan harta barang gadai, kata Nabi SAW, itu masih tetap bagi si pemiliknya yang menggadaikan. Keuntungannya milik dia, risikonya juga dia yang menanggung. Ya, hadis ini disebutkan Nabi karena yang terjadi di masa jahiliyah bila tidak pada waktunya dia tidak bayar, langsung tanah diambilnya, rumah diambilnya, padahal terjual jauh lebih tinggi daripada hutangnya. Ini yang diharamkan oleh syariat Islam. Bank-bank konvensional rata-rata seperti itu kan, Pak. Gadaikan Mereka jahiliyah juga kan. Mereka kan jahiliyah di masa sekarang. Itu gunanya kita belajar syariat Islam agar kita tidak mengikuti transaksi orang-orang jahiliyah. Yang pertama Ustadz, untuk masalah manfaat barang gadaian itu, apakah memang dilarang secara mutlak atau memang ada jenis-jenis barang gadaian yang bisa dimanfaatkan oleh yang meminjamkan uang? Kalau akadnya adalah pinjaman, kemudian si pemberi pinjam meminta barang gadai, maka dia tidak boleh mendapatkan manfaat dari barang pinjamannya kecuali atas sesuatu yang dia keluarkan untuk kemaslahatan barang gadai. Umpamanya dia pinjam uang umpamanya 5 meh berapa tuh? 7,5 gram. Sameh 2,5 gram kan ya, 2,5 gram kali 5 itu 7,5 gram. Dan
dia serahkan sapinya. Ya. Sapi kan harus dirawat. Ya, dicarikan pakannya. Kemudian kalau mengalami sesuatu dicarikan obatnya, ya, kan dirawat. Atas perawatan ini boleh dia mengambil manfaat sebesar itu, tidak boleh berlebih. Rasulullah SAW mengatakan, "Al-zuhru yurkabu binafaqatihi in kana marhunan, wala banud darri yushrabu binafaqatihi in kana marhunan, wa 'ala alladhi yarkabu wa yashrabu an-nafaqah." Kata Rasulullah SAW, hewan yang ditunggangi, seperti tadi sapi mungkin ditungganginya, atau dibawanya membajak sawah, atau narik pedati untuk angkat mungkin batu dari sungai, atau jual jasa dengan narik pedati pakai hewan tadi. Kalau hewan itu adalah hewan gadai transaksi pinjaman, kata Rasulullah SAW, tidak boleh dilakukan kecuali sebesar biaya pakan dan biaya pemeliharaannya. Kalau diserahkan umpamanya sapi tadi ke orang lain untuk dipelihara, apa biaya bulanannya? Umpamanya bulanannya 100.000. Ya. Sebanyak biaya 100.000 tadi boleh dimanfaatkan. Artinya berapa kali dibawa membajak, berapa kali ngangkat pedati, barang, itu boleh dimanfaatkan. Ya, boleh dimanfaatkan. Lebih dari itu hukumnya riba, karena dia mendapat manfaat dari pinjaman uangnya. Maka yang lebih baik bukan pinjaman uang. Kalau memang Anda ingin barang gadaian itu dimanfaatkan, umpamanya dia punya motor atau punya mobil pick up dan dia butuh uang sekian gram emas, umpamanya 50 gram emas. Ya. Anda katakan, saya tidak mau minjamkan. Karena kalau minjamkan, saya tidak bisa memanfaatkan mobil Anda ini. Dan mobil kan tidak butuh rumput, tidak butuh makan, ya, seperti sapi tadi. Saya tidak memanfaatkannya, tidak bisa memanfaatkannya. Saya butuh juga manfaat dari mobil pickup Anda ini. Begini aja lah, saya sewa dengan berapa gram emas tadi? 30 gram emas. Kalau 30 gram emas itu biasanya dapat untuk sewa selama 6 bulan. Karena Anda bayar cash di awal, Anda minta 8 bulan. Sewa menyewa kan boleh. Penting saling redho. Dan Anda untung 2 bulan. Dan dia juga untung, keuntungannya apa? Terpenuhi kebutuhannya cepat, dan dia tidak wajib lagi membayar nantinya. Selesai 8 bulan, Anda kembalikan mobil pick-up-nya, dan Anda pun sudah mendapat untung. Selama 8 bulan tadi, itu Anda bawa mungkin padi sawah Anda, atau sawah orang lain, bayar ke Anda upah, atau ada yang mau bawa batu, bayar ke Anda, itu hak Anda, karena Anda sewa. Ya. Cukup jelas, Ustaz? Silakan di-unmute dulu, Ustaz JC. Ya, cukup jelas, tak. Jazakallah atas ilmunya. Allah baik. Oke, baik. Kepada kaum muslimin, ada yang ingin bertanya langsung juga, silahkan. Sebelum kita lanjutkan pertanyaan di chat. Oke, baik. Nanti jika ada yang ingin bertanya langsung, boleh langsung di-unmute kaum muslimin. Selanjutnya, Ustaz Darwandi, ada pertanyaan tentang gaji dari Bank Konven, Ustaz Darwandi. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya.
Ustadz, saya sudah pindah kepada bank syariah. Namun, saya masih ada satu bank konvensional, yaitu untuk gaji saya. Tapi, setiap gajian langsung saya pindahkan ke bank syariah, Ustadz. Apakah seperti itu sudah baik atau ada yang lebih baik lagi yang bisa saya lakukan, Ustadz? Mohon penjelasannya. Berarti dia punya rekening dua, dahulu rekening bank konvensional karena gajinya melalui rekening bank konvensional. Kemudian dia tahu itu adalah diharamkan, Allah memurkainya, dia buka yang di syariah juga. Dan alhamdulillah sudah melakukan, setiap masuk uang ke gajinya langsung dia transferkan ke rekening syariahnya. Apakah sudah cukup atau harus ada lagi yang dilakukan? Ya, ada yang harus dilakukan lagi, Ibu. Apakah bisa dipindahkan gaji ke bank syariah atau tidak? Kalau bisa, usahakan maksimal. Kalau dari sisi aturan, saya kira bisa. Sisi aturannya bisa. Tapi kalaupun tidak bisa, artinya sudah buntu, ya apa boleh buat. Ya. Tapi jangan tinggalkan dana gaji Anda di sana walau semenit juga. Kenapa? Karena akan diputar oleh bank konven tadi untuk usaha riba mereka. Berarti keberadaan uang kita di sana per menit, besar itulah kita membantu membesarkan bank riba tadi itu membesar. Oke, baik. Terima kasih, Ustaz Arwandi. Selanjutnya ada pertanyaan di chat dari Buya Dalmilus. Ustaz bertanya, membayar upah di bawah UMR, walau ridho kedua belah pihak, hukumnya apa, Buya, menurut Islam? Menurut Islam yang penting saling ridho. Ya, besar dan kecil Islam tidak membahas seperti itu. Ya. Akan tetapi bila usaha Anda berhubungan dengan hukum yang berlaku di sebuah negara, seperti di Indonesia umpamanya, di sana ada ketentuan dari Departemen Tenaga Kerja, tapi ada persyaratannya. Bila usaha Anda berbadan hukum dan kemudian mempekerjakan lebih dari sekian orang, itu harus mengikuti standar gaji yang umum, UMR. Ya, tapi kalau umpamanya tenaga Anda bukan badan hukum, bukan PT, bukan CV, ya, seperti umpamanya asisten rumah tangga atau supir pribadi Anda, ya, itu kembali ke kedua belah pihak. Dalam syariat boleh, tidak ada masalah. Tapi bila itu adalah perusahaan, ya tentu pemerintah tidak membolehkan di bawah UMR. Ya, yang biasa juga dilakukan oleh para pengusaha yang lain, mereka tidak buat kontrak tetap, tidak sebagai pegawai tetap, tapi kerja harian. Sehingga mereka tidak dibebankan untuk memenuhi UMR dan seterusnya. Ya, pada dasarnya, kembali kepada keridhaan kedua belah pihak. Ya. Baik, terima kasih, Ustaz Arwandi. Selanjutnya, yang akan bertanya kepada Ustadz, bertanya langsung, Pak Irizal, terkait bagi hasil di rumah makan Padang, khususnya di sini Kariminang. Silakan, Ustadz Irizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yadoni, waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rizal. Kebetulan kita bergerak di bidang usaha rumah makan. Jadi yang akan saya tanyakan di sini terkait bagi hasil yang umumnya dipakai oleh rumah makan selama ini. Iya. Di mana
bagi hasil yang umum dipakai oleh pihak rumah makan Padang, keuntungan bersih, kemudian katakanlah kita bagi hasil dalam kurun waktu 1 bulan. Nah, keuntungan bersih dalam 1 bulan itu pertama dikeluarkan untuk penyusutan modal. Biasanya 10% dari keuntungan bersih. Setelah itu keluarkan lagi 20% untuk pemilik nama atau pemilik merek atau manajemennya. Nah, sisanya dibagi 2 antara pemodal dan karyawan. Tapi ada juga yang 10% yang dimaksud tadi itu tujuannya untuk mengembalikan modal si pemodal tadi. Katakanlah pemodal tadi mengeluarkan dana 1M. Jadi disusutkan 10% ini untuk mengembalikan modal si pemodal yang 1M tadi di setiap tutup buku dalam setiap bulan itu. Nah, boleh jadi dalam tenggang waktu tertentu uang yang 1M yang dikeluarkan oleh pemodal tadi akan kembali 1M, tapi bisa juga tidak, tapi bisa juga mungkin lebih gitu. Karena tergantung nanti dari keuntungan usaha. Semakin besar keuntungan usaha, tentu persentase yang 10% tadi akan semakin besar juga gitu. Nah, itu yang biasa dilakukan oleh Rumah Makan Padang, sehingga apakah yang 10% tadi dikeluarkan kemudian diambil oleh pemodal tadi boleh atau tidak gitu, Ustaz. Itu yang pertama. Ada juga yang 10% tadi dengan cara menghitung, katakanlah kita sewa tempat, kemudian renovasi, kemudian kita lengkapi alat-alat, total dari sewa, renovasi, dan belanja alat-alat, semuanya akan dibagi dalam masa tenggang waktu sewa. Misalnya waktu sewa 5 tahun. Jadi uang yang dihabiskan untuk masa sewa 5 tahun tadi itu, kalau kita katakan juga seperti tadi 1M, kemudian 1M itu dibagi menjadi 5 tahun, jatuhnya 1 hari 500.000. Maka kalau yang pertama tadi mengeluarkan penyusutan 10%, kalau yang satu ini dengan cara mengeluarkan 500.000 1 hari, baru keuntungan bersihnya 20% dikeluarkan untuk pemilik nama, baru bisa dibagi 2 dengan karyawan, antara karyawan dengan pemodal, begitu Ustaz. Nah, yang saya tanya, mengembalikan modal si pemodal tadi dengan 2 cara tadi, apakah boleh itu Ustaz? Ya. Apakah boleh? Tergantung dia. Dia redho atau tidak. Kenapa Ustaz? Tergantung si pemodal tadi dia ridho atau tidak. Karena kalau tidak, ini bukan bagi hasil namanya, Bapak. Bagi hasil itu setelah modal kembali penuh. Kalau di awal dia mengeluarkan 1 miliar untuk kontrak tempat, kemudian peralatan, kemudian barang yang bergerak, Ya. kemudian aksesorisnya semuanya habis 1 miliar. Ya. Tidak ada bagi hasil sebelum 1 miliar kembali. Karena ini masih rugi namanya. 1 bulan baru umpamanya pendapatan bersih, atau pendapatan 1 bulan umpamanya dapat 100 juta. Ya. Kan masih rugi 900 juta. Tidak ada hasil yang dibagi. Kalau la qadarullah tutup ini usaha, karyawan cuma rugi gaji sebulan. Pengelola yang lain cuma rugi gaji sebulan. Si yang pemilik modal ruginya 900 juta. Ya.
Maka sistem ini boleh atau tidak, kalau si pemilik modal setuju, kalau si pemilik modal setuju tidak ada masalah, tapi dia karena dia pihak yang dirugikan. Cuma namanya bagi hasil, bukan bagi hasil. Ya. Yang sebaiknya bagaimana? Ya, biasanya orang bekerja kan setiap bulan ada yang dibawa ke rumah kan ya. Ya. Ya, kalau yang mau bagi hasil yang benar, tidak ada pembagian hasil sampai BEP, break even point, satu miliarnya kembali. Mungkin berjalan kalau lancar, ya modal tadi 6 bulan sudah balik modal Pak. Baca talua istilahnya. Kalau balik modal setelah umumnya 6 bulan, alhamdulillah ada balik modal. Selama 6 bulan tadi, semuanya tidak ada dapat. Kembalikan modal 1 miliar dahulu. Kemudian, yang menghitung modalnya itu bagaimana? Ada uang kas, ada umpamanya ada uang tunai 800 juta, umpamanya. Kemudian ada 200 juta dalam bentuk aset barang-barang yang masih ada. Itu berarti sudah kembali. Tidak mesti juga uang onggok di muka kita di 1 miliar ya, enggak. Ya, kan asetnya ada. Kalau tadi katakan kontrak 5 tahun, kontrak 4, ya. Kemudian barang-barang penyusutannya dihitung, ya. Penyusutannya dihitung, yang sisanya itu yang dihitung dimasukkan ke dalam pengembalian modal. Kalau sisanya dihitung dari 1 miliar umpamanya ada masih sisa 200 juta. Dan sekarang masih ada di gudang barang-barang yang bergerak seperti beras, minyak goreng, dan lain-lain. Masih ada di gudang, itu juga dihitung. Kemudian ada uang tunai 800 juta. Genap 1 miliar di bulan ke-6 tadi. Di bulan ke-7 ada pendapatan lagi, itu baru dibagi. Dengan persentase pembagian berapa persen untuk pemilik usaha, berapa persen untuk pemilik modal, pemilik usaha, berapa persen untuk pengelola atau pekerja. Ya, ini mungkin agak repot mereka kalau tidak bawa pulang, apalagi kalau hidup di rantau umpamanya. Kecuali yang mereka siap, karena biasanya dengan bagi hasil itu memang awalnya payah-payah, susah-susah, tapi setelah bagi hasil dia dapat besar, dia bisa buka usaha juga. Ya. Untuk menyeimbangkan ini, mungkin dibuatlah modelnya seperti yang diusulkan tadi oleh saya, dibuat gaji aja. Kalian digaji, tapi gajinya tidak penuh. Kalau umpamanya di tempat lain, gaji kalian umpamanya per hari, umpamanya 5 juta per hari, ya, yang pegawai biasa, yang manajer umpamanya 10 juta per hari per bulan, ya, sekarang gaji kalian 50% aja dulu. Yang penting 50% bisa kalian hidup, bisa 50%. Nanti bila sudah kembali modal atau break even point, bila keuntungan di atas sekian, laba bersihnya kita bagi 50-50. 50 untuk investor, modal, 50 untuk pengelola dan karyawan semuanya. Itu bagi mereka mungkin jauh lebih bermanfaat. Kalau seperti yang Bapak sampaikan tadi, ini yang banyak dirugikan di sini adalah pemilik modal atau investor. Tapi kalau dia redon, insya Allah nggak ada masalah juga. Ya, Ustaz. Karena dari awal dia tahu. Kalau ditanyakan mana yang paling baik, itu yang saya usulkan tadi. Ya, Ustaz. Biasanya dalam hal kerjasama ini memang si investor siap untuk rugi, Ustaz, gitu. Karena memang yang paling utama dalam usaha rumah makan ini bagaimana mencukupkan kebutuhan karyawan gitu.
Nah, biasanya juga kalau karyawan digaji itu dia kurang semangat karena pola selama ini yang sudah terbentuk rumah makan Padang itu sistemnya bagi hasil. Sehingga mereka lebih bersemangat dan bertanggung jawab merasa memiliki dalam usaha tersebut gitu. Jadi yang umum biasa dipakai ketika usaha tidak jalan, ya si pemodal ini sudah siap dalam menanggung kerugian gitu. Nah, tapi di saat untungnya ada, nah memang yang diharapkan oleh karyawan ini bagi hasil ini tetap berjalan dari awal gitu. Walau belum ada hasil. Ya, jadi itu yang disepakati umum begitu, Ustadz Ya. gitu. Jadi Tidak ada masalah. Ini hanya beda istilah aja, Pak Rizal. ya. Beda istilah, mungkin mereka menamakannya bagi hasil, tapi sebetulnya kekatnya bukan bagi hasil. Iya. Ya, karena kalau bagi hasil itu, yang namanya hasil kan lah kembali pokok baru ada hasil. Iya, Kalau iya, masih rugi tentu bukan bagi hasil, ini bagi-bagi modal namanya. Tapi kalau yang punya setuju bagi-bagi modal ya apa salahnya? Nggak ada masalah ya, Ustadz. Ya nggak ada masalah, dia setuju bagi-bagi modal, ngasih hadiah ke teman-temannya. Habisnya ya alhamdulillah. Ya. Cuman ini menyebabkan biasanya ini seperti ini, yang mulai seperti ini, investor biasanya banyak dirugikan. Seperti yang saya gambarkan tadi, semua karyawan sudah dapat bagi hasil, yang dia belum dapat sama sekali karena tutup 1 tahun, dan semuanya sudah dapat bagi hasil, yang dia rugi sendirian. Kalau gitu kan nggak kerjasama. Untung sama karyawan, dia rugi sendirian, belum kembali 1 miliar, baru 100 juta yang dia dapat, sedangkan yang keluar sudah 1 miliar. Berarti dia sendiri rugi 900 juta. Berarti kan bukan kerjasama namanya. Itu namanya mereka kerja, uang dari dia, mereka dapat untung, dia rugi sendiri. Kalau kerjasama itu sama-sama untung, rugi sama-sama rugi. Tapi kalau dia setuju, ya tidak ada masalah. Ya bagus sekali lah. Cuman menyebabkan ini mungkin tidak akan terlalu berkembang, karena biasanya kalau investor tahu seperti ini sistemnya, tentu mereka pikir panjang untuk mau terjun kemari. Kecuali mungkin orang-orang ini adalah kerabat-kerabatnya. Ya udahlah sekalian bantu-bantu dun sana dari jauh tibu, apa salahnya? Nah, ini tidak apa-apa. Tapi kalau ingin bisnis, secara syariatnya pun ini tidak dinamakan bisnis namanya, ini namakannya dia bagi-bagi modal. Jadi kalau dalam sistem sewa menyewa, Ustadz, Ya, katakanlah kita sewa tadi 5 tahun. Modal itu akan kembali selama tenggang waktu 5 tahun itu, Ustadz gitu. Jadi kalau karenasi Pak umpamanya modal 1 miliar. Iya. Ya, untuk sewa sampai galaunya lah. Ya, sampai setahun umpamanya. Udah tuh peralatan segala-galanya. Itu untuk kembali uang awak 1 miliar lagi berapa lama, Pak? Alhamdulillah normal. Kalau masalah kembalinya bilo itu tidak bisa menebaknya, Ustadz gitu. Karena kondisi usaha itu awak juga tidak bisa tahu. Cuman kalau ambo secara pribadi mencoba menerapkan awak sewa tempat 5 tahun, menghabiskan biaya sewa plus renovasi plus perabotan 1M. Nah 1M itu kemudian awak bagi dalam 5 tahun tuh jatuhannya sehari, katakan tadi 500.000. Jadi selama 5 tahun itu karena dikeluarkan sehari 500.000 akan kembali 1M. Nah, bisa jadi kebijakan karena awal buka itu mungkin belum begitu ramai, dikeluarkan lebih kecil, katakanlah 250.000 untuk 1 tahun pertama, selisihnya tadi ditambahkan ke tahun-tahun belakangnya. Pada prinsipnya akan kembali di akhir tahun yang kelima itu. Nah, tapi kalau sekiranya usaha itu gagal, ya itu resiko di yang punya gitu. Iya, kan resiko berarti tidak bagi samur kan?
Risiko tanggung curang je yang punya kan. Kalau dilihat ke situnya, ya enggak Ustaz gitu. Itulah mengatakan tadi, kalau karajo samo, sama-sama berkarajo, dan kawan-kawan je tenago, je pikiran, je manajemennya, dan punya pitih, je pitihnya. Iya, Ketika untuang sama-sama tapi untuang. Berdasarkan persentase yang disepakati. Ketika rugi sama-sama menanggung rugi. Yang punya pitihnya berkurang, yang tenago, je manajemen tadi, tidak dapat jodohnya pertambahan dari tenagonya, hanya menyemakan saja. iya. Nah, itu yang kerajo samo. Tapi kalau model tadi itu, ketika qadar Allah terjadi, tidak lanjut, tentu nan rugi hanya nan punya pitih saja. Sedangkan kawan tenago lah terdapat imbalannya selama ukur dan mungkin lebih daripada kalau gaji umumnya. Cuman kembali kepada investor tadi, kalau nyo tahu model itu dan setuju tidak ada masalah. Cuman kalau dikatakan bagi hasil tidak, itu namanya bagi tadi nama itu Bagi rugi. bukan bagi rugi, bagi modalnya, bagi-bagikan modalnya ke kawan-kawannya, alhamdulillah. Ya, tapi pada prinsipnya si pemodal tadi siap serbu itu ya gitu. Iya, boleh. Kalau yang sekian boleh. Sebenarnya harus mindsetnya harus tahu, itu bukan konsep kita, bukan kerjasama ya. Apa itu maksudnya bukan kerjasama? Kerjasama, kalau kerjasama itu ketika rugi sama-sama rugi, ketika kerja bekerja sama-sama, kami yang tenaga, Anda bekerja dengan uang. Ketika untung sama-sama untung. Ya. Kalau ini hanya di 2 titik kita kerjasama, 1 titik tidak. Anda bekerja dengan uang, kami bekerja dengan tenaga, itu betul. Ketika kembali keuntungan, Anda dapat keuntungan, kami dapat keuntungan, betul. Tapi ketika terjadi kerugian, Anda rugi sendiri, kami tidak rugi. Setuju? Kalau setuju, tidak ada masalah. Karyawan rata-rata memang tidak ingin rugi, Ustadz gitu. Kalau yang Anda tawarkan tadi tidak bisa masuk, Pak Rizal. Karena Anda tawarkan tadi bara gaji antuan-antuan, karyawan, jawab manajemen, bara gaji membayar. Rugi, tapi membayar tidak 100% dah. Membayar 70% dulu. Setelah BEP, break even point, gaji yang mau naikkan 100%, sudah itu, kalau ada keuntungan di atas sekian, kita sepakati dari sekarang. Umumnya, normalnya keuntungan itu ya bisa rumah makan tuh keuntungan tuh lah laba bersih, umumnya 300% dari modal setahun. Ya. 100% untuk Ambo, 200% kita bagi 2. Berarti selain tuan-tuan dapat gaji, tuan-tuan dapat keuntungan 100% lagi. Kalau modalnya 1 miliar, gaji tuan-tuan kebutuhan sebulan dapat, kemudian di akhir tahun dapat bagi hasil atau bonus sebanyak 1 miliar dibagi sesuai dengan berapa porsi masing-masing. Yang jadi masalah, Ustadz, kalau sistem itu, karyawan itu kan aluntan tulo selama masa sewanya akan ada di situ. Nah, bagi yang bisa bertahan lama, hanya akan mendapatkan pola yang terakhir tadi itu. Tapi kalau indak lama do ndak mencukupi kebutuhan gaji itu, kemudian keluar, tentu ndak kebagian bagi hasilnya, Ustadz gitu. Iya, kalau itu kan konsekuensi dan ini kan ndak rugi kalau dapat gaji. Iya, memang bisa saja itu, tapi ya karena itu, memang kemudian itu juga bagian dari mengikatinya. Banyak kadang karyawan-karyawan tuh dapat tawaran lebih besar. Tinggal teh. Karena susah saja mencari karyawan baru, mencari orang yang pas. Nah, maka buatlah kontrak tadi selama sekian tahun, minimal kau harus tahun. Setelah tahun perpanjang kontrak balik. Perpanjang kontrak balik. Setelah bagi hasil yang perpanjang silahkan, yang buat sendiri silahkan juga. Ya. Kemudian yang naruhin usaha lain silahkan, kan kalian udah punya modal tuh di akhir tahun. Kalau modal di akhir tahun itu kan numpuk besar itu kadang. Dari tadi perkiraan 300% 1 miliar,
Mereka bagi-bagi tidak kurang dari 50 juta mungkin per kepala. 50 Iya. juta per kepala kan banyak yang bisa mereka buat. Daripada setiap bulan mereka terima, tapi secara garis besarnya tadi mau katakan model tadi. Kembali keriduan kedua belah pihak. Masuk riba enggak. Masuk gharar tidak. Masuk zalim, yo, tapi yang dizalimi redo. Kalau dizalimi redo enggak apa-apa. Iya, iya, iya. Tapi kalau yang sistem pertama tadi Ustaz, dengan mengeluarkan penyusutan modal tadi persentase 10% kan, dalam kondisi rumah makan Turami yang 10%, jumlah 10% dari masa sewa tadi 5 tahun itu bisa melebihi dari 1M Ustaz. Berarti kan kembali modalnya si pemodal lebih ada 1M, lebihnya itu bagi gitu Ustaz. Kalau yang sistemnya yang 10%, kok kembali kepada yang tadi ya? Iya, yang pertama. Atau masih sekitar menenun bagus. Kalau dengan sistem yang secara syar'i yang mau jelaskan tadi, itu umumnya tadi 6 bulan. Tapi Iya. qadar Allah, karena dari posisi yang pas dan tidak ada persaingan lain dan punya karena siawakku punya kekhasan juga satu dan lain hal dan rezeki dari Allah capek, mungkin sebulan lah break even point. Sebulan lah balik modal. Balik modal sebulan tadi dan yang sisanya tadi bulan kedua itu lah bisa dengan sistem bagi hasil. Itu tidak ada lah, itu bisa langsung dibalas mangko aja bisa lah tuh. Iya. Tapi sebulan tuh umumnya 1 miliar langsung bagi 2. 50 juta untuk investor, 50 juta untuk Karyawan. pengelola dan karyawan. Dapat omset dapat laba bersih waktu itu 2 miliar langsung bagi 2. Setelah balik modal tadi. Ya Ustaz, cukup Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, jika ada yang ingin bertanya langsung, dipersilahkan. Sambil menunggu Ustadz, sini masih ada pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya terkait bisnis dropship atau reseller, di mana pedagang ini tidak memiliki barang. Pedagang ini menawarkan barang kepada pelanggan, jika ada yang membeli baru diambilkan kepada yang memiliki barang. Itu hukumnya bagaimana Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Rasulullah SAW mengatakan kepada Hakim bin Hizam, dan dia seorang pedagang. Dan Hakim bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya'tinir rajul yuridu minil bay' alladhi laysa indi. Afa abi'uhu thumma abta'u lahu min as-suq. Qala ya ibn akhi, la tabi' ma laysa indak. Ya Rasulullah, aku punya barang dagangan. Tetapi terkadang ada konsumen yang datang, sedangkan barang yang dimintanya sedang kosong atau sedang habis. Bolehkah aku jual ke dia, lalu aku pergi beli ke pasar, beli ke supplier, kalau bahasa sekarangnya. Rasulullah SAW mengatakan, wahai anak saudaraku, jangan kau jual barang yang belum engkau miliki. Ya, maka reseller tadi dengan yang di atas reseller nama suppliernya. Dengan supplier tadi tidak boleh reseller tidak boleh dia menjualkan belum sekedar menawarkan boleh. Kalau dia mengatakan yang mau pesan silahkan disampaikan, silahkan diisi, tapi ini tidak mengikat ya. Maksudnya apa? Pada tanggalnya, qadar Allah saya tidak bisa menghadirkannya, tidak ada konsekuensi. Dan pada tanggalnya Anda tidak setuju, karena satu lain hal pun tidak ada konsekuensi. Itu tidak apa-apa, karena belum terjadi akad jual beli. Lalu kemudian dari daftar orang-orang yang mengisi listnya tadi, dia belilah
Setelah dia beli, dia tawarkan lagi ke masing-masing. Bila yang ada baru bertransaksi, maka ini hukumnya boleh. Ya, baik Ustaz. Berarti tidak ada paksaan kepada yang memesan ya Ustaz untuk wajib membeli ya Ustaz? Ya, karena dia belum jual beli. Kalau sudah jual beli, tidak boleh. Oke, baik Ustaz. Terima kasih Ustaz Irwandi. Selanjutnya yang bertanya via chat ini tentang waris Ustaz. Ya, Assalamualaikum Ustaz Irwandi, semoga Allah SWT Salam. memberkahi Ustaz dan keluarga. Mohon izin bertanya mengenai waris. Kakek saya mempunyai 4 orang anak. Ibu saya anak pertama, 3 orang adiknya, 2 laki-laki, 1 perempuan. Berarti anak kakeknya 2 perempuan, 2 laki-laki, Ustaz. Kakek saya mempunyai rumah dibangun di atas tanah dengan luas hampir 3.000 meter. Ketika ibu saya meninggal, kedua orang tuanya masih hidup. Kini kakek nenek sudah wafat. Yang mau saya tanyakan, kita anaknya dapat warisankah? Dan di sana ada tower yang disewa salah satu provider. Bagaimana pembagiannya salah satu provider? Bagaimana penjelasannya Ustaz? Jazakallah khair. Ya. Dalam waris, ahli waris berhak menerima waris bila kondisinya hidup. Bila sudah wafat, tentu dia tidak ahli waris lagi. Dalam kasus yang ditanyakan ini, seorang anak perempuan lebih dulu meninggal daripada kedua orang tuanya. Maka di sini menjadi ahli waris dia adalah ibu bapaknya, orang tuanya. Ibu bapaknya, suaminya, dan anak-anaknya. Ya, kalau dia punya harta. Kemudian ketika bapak dan ibunya atau kakek nenek dari yang bertanya ini wafat, siapa ahli warisnya? Anak-anak dia yang masih hidup. Kalau di sini dinyatakan umpamanya 2 anak laki-laki yang masih hidup, 1 anak perempuan, berarti hanya ini yang ahli warisnya. 2 anak laki-laki, 2 bagian, masing-masing 4 bagian. Perempuan 1 berarti hartanya dibagi 5. Yang mereka-mereka yang ibunya sudah wafat, apakah anak-anaknya dapat? Jawabannya dari waris tidak. Tapi kalau paman dan bibi Anda dan paman-paman Anda memberikan hadiah, boleh. Allah mengatakan, wa idza hadara qismata ulul qurba wal yatama farzuquhum min. Apabila hadir dalam saat pembagian waris itu kerabat dan anak-anak yatim, ya, maka berikan, kata Allah, berikan rezeki untuk mereka. Ya. Ya baik, terima kasih Ustaz Irwandi, penjelasannya sangat jelas. Semoga yang bertanya bisa memahami. Baiklah, untuk pertanyaan yang masuk sudah selesai, jadi sekarang saya lemparkan kepada partisipan kaum muslimin yang hadir di Zoom yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya, Pak Ustadz Doni. Baik, Ustadz Safriyadi Estianiago. Ya. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Kemarin saya ada teman bercerita, dia punya adik perempuan di kampung. Nah, waktu masih orang tuanya hidup, si orang tuanya mewariskan hartanya ke adiknya yang perempuan ini. Nah, apakah itu pertanyaannya yang pertama, apakah itu sah si hanya untuk perempuan, anak perempuan itu aja harta warisnya? Nah, pertanyaan kedua, harta waris tersebut
mau dijual. Tapi karena di situ ada kakak-kakaknya yang lain tidak setuju. Nah, apakah itu betul-betul mutlak haknya dari yang perempuan yang bungsu tadi, atau memang masih ada sangkutan sama kakak-kakak yang lain, Pak Ustadz? Terima kasih, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang pertama, Pak, ketika bapaknya masih hidup, dia mewariskan ke anak perempuan bungsunya. Ya. Ini tentu akibat bapak dan ibunya ini tidak mengerti syariat Allah. Ini sebuah kedurhakaan kepada Allah. Nabi mengatakan, ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berlaku adillah kalian kepada anak kalian. Ya. Hadis Nu'man bin Bashir, di mana Bashir bapaknya ini ingin memberikan hadiah kepada Nu'man, anaknya yang satu, yaitu budak. Dan lalu dia datang kepada Rasulullah SAW, minta Rasulullah SAW untuk menjadi saksi dalam pemberian hadiah tadi. Rasulullah menanyakan, "Akullu waladika nahiltahu misla nihlatih?" Qala la. قال أشهد به غيري فإني لا أشهد على جور. وفي رواية أفلا يسرك أن يكون لك في البر سواء. قال نعم. قال فلا إذن. Ketika Bashir datang kepada Rasulullah, minta Rasulullah menjadi saksi bahwa Bashir memberikan hadiah kepada anaknya Nu'man. Rasulullah bertanya, apakah seluruh anakmu mendapatkan hadiah yang sama? Bashir ini mengatakan, tidak ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW berikan ucapan balasan dengan mengatakan, ada dua riwayat di sana. Riwayat yang pertama, Rasulullah mengatakan, kau carilah saksi yang lain, karena Rasulullah tidak mau menjadi saksi atas perbuatan yang zalim. Ya, berarti ini perbuatan zalim. Yang Rasulullah tidak mau menjadi saksi dalam perbuatan zalim. Yaitu si bapaknya, Bashir, menzalimi anak-anak yang lain karena anaknya bukan satu. Kenapa hanya satu yang diberi hadiah? Dalam riwayat yang lain, Rasulullah mengatakan, tidakkah engkau ingin anak-anakmu yang lain juga berbakti sama seperti anakmu ini kepadamu? Dia menjawab, iya ya Rasulullah, tentu seorang orang tua ingin. Rasulullah mengatakan, jangan lakukan hal tersebut. Yang membuat anak-anak menjadi durhaka adalah terkadang orang tuanya karena ketidaktahuannya akan syariat Allah Azza wa Jalla. Ya. Satu hal yang sangat tabii sekali, sangat natural sekali. Orang tua lebih senang kepada anak yang mungkin face-nya, wajahnya, gerak-geriknya lebih mirip ke dia. Ya. Kemudian lebih suka membantu orang tua. Itu suatu hal yang tabii, sangat wajar sekali. Tetapi janganlah, atau karena satu anaknya penurut, soleh, ya, yang lain tidak. Yang lain kalau disuruh tuh, yang disuruh orang gaiknya, dosa lah jawabnya. Nah, itu satu hal yang naluri sekali, wajar. Tapi hal ini jangan menyebabkan orang tua ini sampai berbuat kezaliman kepada anak-anak yang lain. Karena dampaknya bukan hanya kepada orang tua ini saja, tapi sesama anak-anak juga akan berdampak nantinya. Di mana ketidakadilan orang tua ini akan menyebabkan anak yang lain makin jauh dari orang tua ini. Andai orang tua itu sakit, dia akan mengatakan, itu kan anak bungsu tuh yang kau sayang, Mak, Pak. Panggillah dia. Saya dulu disuruh merantau, tidak ada dikasih bekal segala macamnya. Ini anak bungsu disekolahkan sampai selesai, sampai berumah tangga pun masih, sampai pun tua pun masih diberikan hadiah. Maka hal ini
kesalahan kelalaian orang tua. Anak berbuat baik, kita berikan apresiasi, penghargaan bagus. Tapi harus adil. Atas kebaikannya kita beri apresiasi dengan ucapan yang baik, bukan dengan hadiah harta. Ya, bukan dengan hadiah harta. Rasulullah SAW, bila beliau mencium satu anaknya, satu cucunya, semua cucunya beliau cium. Ini terkadang berdampak kepada kejiwaan anak dan cucu kita. Karena yang cucu ini nampaknya lucu, ya, yang ini kita jauh-jauh, anak yang lain, cucu-cucu lain sedang mengejar kita, yang itu yang baru kita cium, kita dekatin. Itu dampak psikologi bagi anak itu berat. Apalagi kalau berhubungan dengan harta. Maka qadar Allah, orang tua tadi sudah berbuat zalim. Dan dia kalau sudah wafat, dan ceritanya tadi dia sudah wafat, dalam hukum positif negara kita pun, anak yang bungsu tadi tidak bisa menjualkan sebelum tanda tangan saudara-saudaranya yang lain yang merupakan anak juga. Sekarang kembali kepada si bungsu tadi. Kalau dia ingin memaksakan orang tuanya akan disiksa oleh Allah atas kezalimannya tadi, ya, dia mungkin bisa melakukan macam-macam hal. Tapi dampaknya orang tuanya disiksa Allah karena orang tuanya tidak adil berbuat. Tapi kalau dia ingin berbaik hati, ingin membahagiakan orang tuanya sudah meninggal, dan ingin juga menjaga hubungan baik dengan saudara-saudaranya, sebaiknya dia katakan, ya, saya tidak tahu dulu hukumnya apa dalam syariat Allah. Ternyata sekarang saya tahu bahwa ini tidak dibolehkan oleh Allah. Ya udah, saya rela kita jual bersama, pun kita bagi sesuai waris yang ditentukan oleh Allah. Saya sebagai anak perempuan bungsu, saya dapat satu bagian, kakak-kakak yang perempuan juga satu bagian, abang-abang dua bagian yang laki-laki. Ya, itu solusi terbaik sehingga semuanya diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, yang dari kasus ini kakak yang nomor 2 laki-lakinya tidak setuju itu dijual. Jadi mereka tuh akan tetap ceritanya mereka akan tetap terjual karena mereka yakin, dan salahnya ada salah satu ya orang hukum lah membenarkan bahwa ini mutlak hak adik Anda gitu loh. Itu ini yang dibahas, yang disampaikan ke saya gitu loh. Makanya dia yang teman ngobrol sama saya ini yang mendukung adiknya menjual. Sementara kakaknya nggak setuju itu dijual gitu. Jadi ini ada perpecahan di dalam keluarganya itu gitu. Tapi izin Pak Ustadz, boleh saya sampaikan ini ke mereka ya, biar ini terlepas dia disampaikan. Terlepas dia mau terima apa enggak ya? Iya, terima enggak terima urusan mereka dengan Allah. Bapak dapat pahala, saya pun dapat pahala, panitia penyelenggara dapat pahala juga. Teman-teman yang lainnya yang mendengar pun dapat manfaat dari pertemuan ini. Amin, amin. Ya. Ya. Orang hukum mengatakan ini harusnya tidak bisa dia mengatakan demikian. Kenapa? Kalaulah memang punya anak bungsu, ngapain diminta tanda tangan lagi? Enggak minta tanda tangan. Jadi si sekarang ini karena dia mau dijual, dia mau jual sendiri gitu loh. Dia mau Kan jadi tidak anak bisa. perempuan ini menjual sendiri. Nah, Ya, abangnya yang mendukung atau atas nama anak perempuan. sekarang udah atas nama anak perempuan itu. Tanah dan rumah itu atas nama anak perempuan. Ya. Nah, ya, bisa dia jual. Secara hukum legal bisa dia jual, Ya. tapi secara hukum syariat seperti tadi. Secara hukum legal bisa dia jual, tapi secara hukum syariat seperti tadi. Iya. Ya itu yang masalahnya itu, karena mereka udah sertifikatnya atas nama yang si bungsu itu. Iya. Nah, di situ ini makanya ada orang hukum. Ingatkan dia sayang ke orang tuanya atau tidak. Betul. Siap. Mohon izin satu lagi Pak Ustadz Erwandi.
Saya kalau diizinkan minta nomor WA. Maaf, saya perlu karena saya suka ikut kajian Ustadz di Roja TV. Kemarin bahas tentang harta waris juga. Cuman karena di TV tidak terlalu ini, mungkin kalau izin saya akan lebih bertanya lebih secara pribadi gitu. Maaf. Baik. Karena ini menyangkut kalau dibolehkan nanti untuk ke Daram. Ini banyak persoalan di Jawa Barat. Pernikahan antara laki-laki Minang dan perempuan di Jawa Barat, terus terjadi perceraian. Ini ributnya soal waris itu besar sekali, Ustaz. Jadi makanya ini kalau kita bisa mengasih garis-garis jelasnya, jadi ini kan nggak mungkin harus bawa pengacara ini, bayar pengacara segala macam. Ini banyak terjadi di Jawa Barat. Karena dasarnya tidak paham hukum waris itu gitu. Ketika mereka berpisah gitu. Ini memang cukup ramai lah. Ya mungkin Daram DPW Jawa Barat nanti akan mencoba menjembatani itu dengan ya ilmu dari Pak Ustadz Erwadi dan Buya Kahar sebagai pemimpin DPW Daram. Pak Syafriadi ya. Dan bapak-bapak yang lainnya, Ambo setuju masalah nomor tadi bisa diminta ke Ustadz Doni. Siap. Malin Cahyo, minta nomor kontak Ambo, kemudian kontak nomor WA, kemudian mengenai yang tadi sebaiknya bukan hanya untuk DPW Jabar saja pelatihan ilmu waris. Ya. Sebetulnya mudah pelatihan waris itu. Belakangan semenjak banyak terjadi pandemi kan banyak musibah orang meninggal. Ya. Itu pembahasan yang paling viral, yang paling hangat ya tentang waris. Dan waris Islam Allah menjelaskannya dalam ayat 11, 12, 13, 14, 176. Hanya 5 ayat. Dengan 5 ayat itu selesai cara membagi yang benar. Bisa kalau nanti umpamanya dalam baik secara PP atau DPW atau siapapun yang mengundang, teman Kelambo lebih lebih mendahulukan kalau Daram sendiri yang membuat cara pelatihannya, pelatihan bagi waris secara syariat Islam, insya Allah hanya butuh 4 jam. 4 jam selesai. Bisa masing-masing mempraktekkan cara pembagiannya bila ada yang meninggal. Masalahnya kan adalah karena kita tidak mengerti syariat Allah, sehingga karena nggak mengerti syariat Allah, sehingga semuanya ya udahlah yang gampang aja lah diadat model aku. Karena nggak mengerti syariat Allah. Kalau mereka mengerti sumbernya adalah kitabullah, firman Allah padanya, dan bahkan tidak ada perkataan para ulama, ya, dan hadis Nabi hanya satu dalam masalah itu, tentu mereka tidak ada yang berani menentang ketentuan kitabullah. Tinggal diagendakan oleh yang pusat. Menurut Ambo. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Cukup itu dari Ambo, Pak Ustadz. Kebetulan di Bandung nggak mau adzan. Ambo izin pamit. Terima kasih banyak, Ustadz. Silakan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz Erwandi, karena 6 menit lagi waktu asar masuk, dan sepertinya sudah tidak ada lagi yang bertanya. Oke, baik. Kalau gitu kita cukupkan ya, Ustadz. Baik, Ustadz, ada yang mau disampaikan untuk penutup, Ustadz? Cukup, saya kira. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Syukran katsiran, Ustadz. Jazakumullah khair. Semoga apa yang kita bahas pada siang hari ini bermanfaat untuk diri kita dan bisa nanti kita sebarkan kepada masyarakat kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kaum muslimin dan muslimat, dengan selesainya pertanyaan terakhir tadi, maka berakhir pula kegiatan kita hari ini. Mari kita tutup kegiatan kajian bulanan Daram edisi khusus ini dengan membaca hamdalah Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan kita sempurnakan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz Erwandi Tarmizi
Saya Doni, Bapak Ibu semua, jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Ya, silakan Ustaz.